tapi belum sempat menerimanya dan melambai-lambai dari jauh menunggu janji Tuhan dikenapi. Kita membaca Ibrani 11. Kita membaca ayat ke-13. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-13. Semua membaca bersama-sama. Ibrani 11 ayat 13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Mereka mengaku, kami ini hanya orang asing, kami di bumi ini hanya menjadi tamu. Maka kami mengharap Tuhan pada satu hari janjinya akan digenapi. Hari itu belum datang. Maka mereka memandang dari jauh dan mereka melambai-lambai. Mereka menunggu. Tunggu apa? Tunggu Yesus datang. Daniel menunggu. Yesaya menunggu. Musa menunggu. Yosua menunggu. Yeskiel menunggu. Saudara-saudara, orang lama, perjanjian lama, mereka waktu mati belum mendapat apa-apa. Ayat ini, mereka mati sebelum memperoleh apa-apa, tapi mereka menanti janji Tuhan. Itulah sebab Yesus Kristus datang ke dalam dunia, justru menggenapi apa yang Tuhan janji kepada orang-orang di perjanjian lama. Dan Yesus sendiri mempersembahkan diri menjadi korban yang kekal, melalui roh yang kekal kepada Tuhan Allah. Maka dia sanggup mengampuni dosa-dosa pelanggaran sebelumnya di dalam perjanjian lama. Dan dia sanggup menebus setiap orang di dalam perjanjian baru untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, setelah dia selesai menghapus dosa manusia, maka dia duduk di sebelah kanan. Saudara-saudara, sekali lagi, sebelah kanan artinya tiga. Pertama, ini tempat pemenang. Yang menang duduk di kanan raja. Satu kursi khusus membuktikan dia sudah menang. Kedua, kanan berarti diperkenan. Yang dikerjakan di medan peperangan, yang dikerjakan di dalam seluruh kegiatannya sudah diperkenan. Maka raja mengatakan, aku menerima engkau. Aku menjadikan engkau orang yang diperkenan oleh aku. Duduk di sebelah kanan. Ketiga, sebelah kanan berarti tempat penguasa. Engkau sudah pukul kanan, engkau sudah menang. Sekarang engkau di sini, engkau mewakili aku, mendapatkan kuasa untuk menguasai atas segala sesuatu. Maka Yesus berkata, kuasa di atas langit, kuasa di atas bumi sudah diberikan kepadaku. Itulah sebabnya pergilah, kabarkan Injil kepada seluruh dunia. Jadikan segala bangsa muridku. Kita bersyukur pada Tuhan. Inilah kristologi yang kita percaya. Itu sebab pada hari ini sebelum kita berdoa, kita berdiri langsung menyambut dengan iman rasuli. Mari kita berdiri bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap berdiri, kita tunduk kepala. Dalam nama Yesus Kristus, saya mau menanya beberapa pertanyaan. Siapa yang berkata puji Tuhan? Pada pagi ini saya lebih jelas bahwa saya memiliki seorang juru selamat, Kristus, yang adalah penopang alam semesta, dan dia adalah yang menopang hidupku. Saya mau bersandar kepada dia setiap hari. Saya mau bersandar kepada dia sepanjang hidup. Saya mau hidup dengan topangan dari kuasa, perintah, dan firman Tuhan.
lebih daripada hidup hanya bersandar kepada roti dan materi saja. Ada orang demikian, acungkan tangan saudara. Siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Bumi, langit, dan segala nafsu di dalam dunia ini akan lewat. Hanya mereka yang menjalankan kehendak Allah kekal adanya. Kedua, silakan turunkan tangannya. Siapa yang berkata, Tuhan, saya sadar saya orang berdosa. Dan saya tahu tidak ada jalan lain. Hanya Engkaulah anak domba Allah yang boleh menghapus dosaku, mengangkut dosaku, membereskan hidupku. Hari ini saya sungguh-sungguh memerlukan Engkau membersihkan hatiku, mengampuni dosaku. Anak domba Allah, bersihkanlah aku dengan darah-Mu yang dialirkan di atas kayu salib. Karena Engkau sudah mempersembahkan diri melalui Roh yang kekal untuk membereskan dosa. Saya perlu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat untuk membersihkan dosaku. Ada orang demikian, acungkan tangan saudara. Siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Banyak sekali, tangan diturunkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita minta Tuhan menopang kita, membersihkan kita, menyelamatkan kita, dan memberi kekuatan kepada kita untuk memberitakan Injil kepada yang lain-lain. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah dijelaskan tentang Kristus, Sang Pencipta sejarah, Sang Penguasa sejarah, Sang Penopang alam semesta. Juga ada Kristus yang rela datang ke dalam dunia, menggenapi rencana Allah, menyelamatkan manusia, dan menghapus segala dosa yang berada di hidup manusia. Kami berterima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau tidak membuang kami. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan di tengah kami, dengan berkat luar biasa di tengah kami, sehingga firman Tuhan boleh bercahaya di dalam hati kami, untuk memberikan kekuatan, menopang, berikan petunjuk, memimpin, dan membawa kami kembali kepada rencana Allah yang kekal. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita berdoa kiranya bukan saja kita, melainkan lebih banyak orang lain boleh menyadari, mengerti akan firman Tuhan, menyadari keajaiban rencana Tuhan, menyadari kelimpahan kebenaran Tuhan, menyadari berapa besar kuasa Tuhan. Mari kita berdoa, khususnya berdoa untuk kebangunan rohani yang menghasilkan uang yang banyak, dan sekarang ada kesulitan-kesulitan di Malaysia. Kita berdoa untuk Rabu, Kamis, dan Jumat, juga Sabtu dan hari Minggu di Kuala Lumpur. Mari kita berdoa bersama-sama, semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk kebangunan rohani yang akan dipimpin di Kuala Lumpur. Kami sendiri sudah menerima firman Tuhan. Kami mengharapkan lebih banyak orang juga menerima firman Tuhan. Dan Engkau sendiri membuka jalan. Engkau tidak meninggalkan kami, tidak membuang kami. Engkau menyatakan kuasa kemuliaan Engkau dengan Injil kemuliaan dan Injil kuasa yang Tuhan sudah nyatakan di sejarah. Boleh menyentuh, menyelamatkan banyak jiwa kembali kepada Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan tidak ada halangan, dan Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan di tengah kami. Dengar doa kami, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami, berkati kami, nyatakan segala sesuatu di tengah kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami serahkan kebaktian. Tangan 23 sampai 28 di tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.